Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chelsea versus Manchester City, Gabriel Jesus menangkan The Citizen 1-0. Bertanding di Stamford Bridge, Chelsea versus City berjalan ketat sejak menit awal. Babak pertama tuntas dengan skor kacamata. Di babak kedua, City akhirnya bisa menjebol gawang Chelsea. Gabriel Jesus bisa menceploskan bola ke gawang Edouard Mendy di menit ke-53. Shots charged down. Now Jesus on the turn. Yes! Skor 1-0 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Chelsea menelan kekalahan pertamanya musim ini. Anak asuh Thomas Tuchel itu masih mengkoleksi 13 poin dari 6 laga dan sementara melorot ke peringkat 3 klasemen Liga Inggris. Adapun Manchester City naik ke posisi kedua dengan 14 poin. MU versus Villa, Bruno Fernandes gagal penalti, setan merah tumbang. MU menjamu Aston Villa di Old Trafford pada laga pekan ke-6 Liga Inggris. Setan merah tampil lebih dominan daripada tamunya. Villa yang hanya bikin 7 tembakan dengan 3 on target justru bisa mencuri gol di menit ke-88. Courtney House membobol gawang David De Gea memanfaatkan sepak pojok. In towards Hawes. Almost to affect him. MU sebenarnya punya peluang untuk menyamakan kedudukan saat mendapat penalti di masa injury time. Tetapi eksekusi Bruno Fernandes melambung. Bruno Fernandes. Aston Villa menang 1-0 di Old Trafford. Kekalahan ini membuat MU melorot ke urutan keempat dengan 13 poin, sementara Villa di posisi ke-8 dengan 10 angka. Seru, Brentford versus Liverpool berakhir imbang 3-3. Bermain di Brentford Community Stadium, kedua tim saling berbalas mencetak gol. Tuan rumah mencetak gol lebih dulu lewat aksi Ethan Pinnock di menit ke-27. Liverpool menyamakan kedudukan lewat Diogo Jota di menit ke-31. Salah membuat Liverpool unggul di menit ke-54. That's forward. Oh, Salah's there and score. Vitaly Janelt membuat skor kembali imbang di menit ke-63. Win it and it's come back off the woodwork and still it... Curtis Jones mencetak gol di menit ke-67 untuk membawa Liverpool kembali unggul. Jones. Oh, it's in. It's got a deflection on the way. Namun, lagi-lagi Brentford mampu menyamakan kedudukan di menit ke-82 berkat aksi Yoane Wissa. Comes towards Wissa. And Alisson tries to get there and... Skor imbang 3-3 menghiasi pertandingan. Hasil ini tetap mengantarkan Liverpool memuncaki klasemen sementara Liga Inggris dengan 14 poin dan belum terkalahkan. Sementara itu, tambahan 1 poin membuat Brentford menempati posisi 9 dengan 9 poin. Everton menang 2-0 atas Norwich. Bermain di Goodison Park, tuan rumah langsung menekan. Hasilnya, mereka mampu mencetak gol di menit ke-29 berkat aksi Andros Townsend di menit ke-29. Andros Townsend steps up for Everton and does it. Everton mampu menggandakan keunggulan di menit ke-77 lewat aksi Abdoulaye Doucouré. Everton here, one of them's Doucouré. Tak ada gol di sisa laga, skor 2-0 untuk kemenangan Everton menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Everton naik ke peringkat kelima dengan raihan 13 poin, sedangkan Norwich berada di dasar klasemen dengan raihan 0 poin. Hasil Premier League pekan ke-6 hari ini. Leicester bermain imbang 2-2 dengan Burnley, Leeds kalah 1-2 dari West Ham, Watford bermain imbang 1-1 dengan Newcastle United. Spezia versus Milan, Maldini cetak gol, Rossoneri menang 2-1. Di Stadion Alberto Pico, kedua tim sempat bermain imbang tanpa gol di babak pertama.
Milan lalu berhasil unggul di babak kedua lewat sundulan Daniel Maldini di menit ke-48. He's crossed into the area, Maldini! Tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat Daniel Verde di menit ke-80. With the step overs, wants to shoot, does shoot, deflection! Namun Milan berhasil memastikan pulang ke San Siro dengan membawa 3 poin. Brahim Diaz menjadi pahlawan kemenangan usai mencetak gol di menit ke-86. Trying to fight a way through, it might come and it does! Hasil ini membuat Rossoneri memuncaki klasemen sementara dengan 16 poin. Sementara itu, Spezia berada di peringkat ke-17 dengan baru mengkoleksi 4 poin. Seru, Inter versus Atalanta berakhir imbang 2-2. Laga Inter versus Atalanta di pekan ke-6 Liga Italia digelar di Giuseppe Meazza. Inter sudah unggul cepat saat laga baru berjalan 5 menit lewat gol Lautaro Martinez. That's who Barella looks for, Lautaro Martinez! Namun Atalanta membalikan keadaan untuk menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Gol-gol Atalanta diciptakan oleh Ruslan Malinovskyi di menit ke-30. Lay off for Malinovskyi to drive! It's a wonderful equal. Dan Rafael Toloi di menit ke-38. Toloi made a good run. Malinovskyi again. Toloi is there. Edin Dzeko membawa Inter menyamakan kedudukan pada menit ke-72. Federico Di Marco and Dzeko has a tap in. Skor imbang menghiasi laga. Dengan hasil ini Inter Milan kini mengumpulkan 14 poin di peringkat ketiga klasemen Liga Italia, sementara Atalanta ada di urutan kelima dengan 11 poin. Di pertandingan lainnya, Genoa bermain imbang 2-2 dengan Verona. Alaves versus Atletico, tumbang, Los Colchoneros gagal gusur Madrid. Deportivo Alaves versus Atletico Madrid tersaji di Estadio de Mendizorroza. Tuan rumah sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan 4 menit. Sepak pojok, Ruben Duarte mampu disambut dengan sundulan Laguardia. Bola sundulannya meluncur deras ke gawang Atletico tanpa mampu dibendung Jan Oblak. Y el Alavés que lo iba a aprovechar. Tak ada gol lagi di sisa laga, Alaves pun menang atas Atletico. Hasil ini membuat Atletico gagal menggusur Real Madrid di puncak klasemen. Mereka tertahan di posisi ketiga dengan 14 poin. Sedangkan Alaves, mereka kini berada di posisi ke-19 dengan raihan 3 angka. Real Madrid versus Villarreal berakhir imbang. Madrid versus Villarreal berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu. Los Blancos mampu menciptakan 15 percobaan, namun cuma ada 2 yang mengarah ke gawang. Meski unggul 52% dalam penguasaan bola, Villarreal cuma bisa melepaskan 6 percobaan dengan 2 yang mengarah ke gawang. Tak ada gol yang tercipta di laga ini. Skor 0-0 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Madrid masih di puncak klasemen La Liga dengan 17 poin dari 7 laga. Villarreal harus puas duduk di urutan ke-10 dengan 8 poin dari 6 pertandingan. Hasil La Liga Jornada ke-7 hari ini. Valencia bermain imbang 1-1 dengan Bilbao. Sevilla menang 2-0 atas Espanyol. Walau tanpa Messi, PSG mulus kalahkan Montpellier. Paris Saint-Germain tampil relatif mulus untuk mengalahkan Montpellier 2-0, walaupun tanpa kehadiran mega bintang Lionel Messi dalam laga pekan ke-8 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Minggu 26 September. 2 gol PSG dicetak oleh Idrissa Gueye di menit ke-14 dan Julian Draxler di menit ke-88. Neymar, Draxler, Julian Draxler. Dengan hasil tersebut, PSG tak tersentuh di posisi puncak dengan 24 poin, sedangkan Montpellier menempati posisi ke-11 dengan 9 poin. Hasil Liga Prancis pekan ke-8 hari ini. Saint-Étienne kalah 0-3 atas Nice, Strasbourg kalah 1-2 atas Lille, Lyon imbang 1-1 melawan Lorient. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Amine Gouiri dengan 5 gol, diikuti oleh Gaëtan Laborde dengan 4 gol.
Gladbach petik 3 poin setelah atasi 10 pemain Dortmund. Borussia Mönchengladbach memetik 3 poin setelah mengatasi Borussia Dortmund 1-0 seusai tamunya itu dipaksa menuntaskan pertandingan hanya dengan 10 pemain dalam laga pekan ke-6 Liga Jerman di Stadion Borussia Park Minggu 26 September. Gol sematawayang kemenangan Gladbach dicetak oleh Denis Zakaria pada menit ke-37. Maybe chance for Zakaria! 3 menit sesudahnya, Dortmund mendapat kerugian besar karena Mahmoud Dahoud diganjar kartu kuning kedua selepas menjatuhkan Joe Skelly. Dengan hasil ini, Dortmund turun ke posisi 4 dengan 12 poin, sedangkan Mönchengladbach berada di posisi ke-11 dengan 7 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-6 hari ini. Hoffenheim menang 3-1 atas Wolfsburg, Union Berlin menang 1-0 atas Arminia, Leverkusen menang 1-0 atas Mainz, RB Leipzig menang 6-0 atas Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt imbang 1-1 melawan FC Köln. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Erling Haaland dan Lewandowski dengan koleksi 7 gol. Top scorer jarak jauh muncul di Giuseppe Meazza. Top scorer jarak jauh muncul di Giuseppe Meazza dalam pertandingan Inter melawan Atlanta. Ia adalah Ruslan Malinovskyi yang mengukir prestasi seusai menciptakan gol ke gawang Inter Milan. Malinovskyi telah menceploskan 10 gol dari luar kotak penalti di ajang Serie A. Sejak Malinovskyi beraksi di Serie A pada 2019-2020, tak ada pemain lain yang bisa menciptakan gol dari luar kotak penalti melebihi dirinya. Hanya Luis Muriel yang menorehkan pencapaian serupa dengan Malinovskyi. Harapan dari Stefano Pioli usai anak Paolo Maldini cetak gol perdana bagi AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan harapan untuk anak Paolo Maldini, Daniel Maldini, usai cetak gol perdana bagi I Rossoneri. Hal penting tentang Daniel adalah dia memiliki bakat, kata Pioli dikutip dari DAZN. Dia memiliki teknik, visi permainan yang bagus, tetapi perlu lebih cepat dan lebih intensif dalam melepaskan diri dari penjagaan lawan. Pada laga kali ini dia memainkan perannya dan mencetak gol yang bagus. Tambah Pioli, dia memiliki kualitas untuk membuat dampak di masa depan yang dia butuhkan hanya berkembang menjadi lebih bagus, ujar Pioli melanjutkan. Sejarah, generasi ketiga Maldini sukses cetak gol di Serie A. Daniel Maldini mencetak 1 gol saat membantu AC Milan mengalahkan Spezia 2-1 di Liga Italia. Gol tersebut menciptakan sejarah baru bagi keluarga Maldini di Serie A. Rah Maldini menjadi keluarga pertama di Serie A yang berhasil mencetak gol lewat 3 pemain dari generasi berbeda. Sebelumnya, ayah dan kakek Daniel sudah melakukannya. Mengutip Football Italia, mendiang Cesare Maldini yang membela Milan pada periode 1954 sampai dengan 1966 mencetak gol terakhirnya untuk Milan pada September 1961 ke gawang Catania. Ia menjadi generasi Maldini pertama yang menyumbang gol untuk Il Diavolo Rosso. Paolo Maldini yang menjadi kapten Milan selepas Franco Baresi membela Milan pada 1984 sampai dengan 2009. Paolo mencetak gol terakhirnya di Serie A pada Maret 2008 ke gawang Atlanta. Dan sekarang Daniel mencetak gol perdana di Serie A ke gawang Spezia. Kiper jagoan Lionel Messi minta Ronaldo ambil penalti, malah Bruno Fernandes yang nendang. Terjadi drama di penghujung pertandingan saat Manchester United mendapatkan tendangan penalti. Jelang eksekusi, penjaga gawang Aston Villa yang disebut kiper jagoan Lionel Messi di timnas Argentina, Emiliano Martinez, melakukan trik yang mengganggu mental lawan. Martinez menantang Cristiano Ronaldo agar dia yang mengambil penalti krusial. Di tengah kerumunan pemain, Martinez menunjuk-nunjuk bintang MU itu sambil berkata, "Ayo, kamu yang ambil." Namun bukan Ronaldo, malah Bruno Fernandes yang menjadi algojo. Akan tetapi, tembakan penentu Fernandes dari titik putih melayang jauh ke angkasa. Martinez pun girang bukan main. Bahwa Manchester City kalahkan Chelsea, Pep Guardiola cetak rekor baru.
Manchester City mampu memberikan Chelsea kekalahan pertama mereka pada musim 2021-2022 di Liga Primer setelah tim asuhan Pep Guardiola menang tipis 1-0 Sabtu 25 September. Kemenangan ini menjadi sangat spesial untuk manajer City Guardiola, dengan pria asal Spanyol tersebut telah memenangkan 221 pertandingan di semua kompetisi sebagai bos The Citizen. Catatan itu merupakan rekor klub saat ini dan Guardiola berhasil mengungguli pendahulunya Les McDowell dengan 220 kemenangan. Apalagi ini menjadi hasil positif pertama Guardiola ketika bertemu Chelsea sejak ditukangi Thomas Tuchel, di mana pria asal Jerman itu berhasil membuat The Blues memenangkan 3 pertemuan terakhir, yakni di Piala FA, Liga Primer, dan Liga Champions. Banding Barcelona untuk Ronald Koeman dan Frenkie de Jong resmi ditolak. Harapan Barcelona untuk mengangkat atau sekedar mengurangi hukuman suspensi untuk Ronald Koeman dan Frenkie de Jong harus pupus. Dua manajer dan pemain asal Belanda tersebut masih harus menjalani sanksi masing-masing yang pasca laga La Liga Spanyol kontra Cadiz di Jumat 24 September lalu. Koeman sendiri tidak puas dengan kebijakan La Liga yang menimpanya dan De Jong. Ia beranggapan jika otoritas sepak bola Spanyol terlalu lembek dengan membiarkan hal remeh jadi pelanggaran. Mereka mengusirku dari pertandingan karena aku bilang pada wasit untuk menghentikan permainan. Di negara ini Anda bisa diusir karena berbuat remeh. Aku tanya kenapa alasannya dan mereka hanya mengatakan attitude. Beber Koeman pada Barca TV. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!